Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal rem ya. Gak enak juga kalau rem itu awet, apalagi kalau remnya itu gak sip. Awet rem itu ya sebenarnya gak cuma dari kualitas atau jenis kampas remnya atau cakramnya saja. Kita ngomong rem cakram, tapi juga dari cara pemakaian. Cara pemakaian yang boros itu adalah kalau remnya itu sering gantung. Jadi kalau ngerem pelan-pelan atau tuas remnya ditekan terus, nah itu boros ya. Orang kalau jalan konstan nggak sering rem ya tentu remnya lebih awet. Orang yang nggak awet remnya itu ya yang sering gas ngerem, gas ngerem, gas ngerem. Orang yang suka ngebut ya, itu ya pemakaian remnya nggak awet. Tapi kalau di ranking yang pakai rem ngebut dengan yang rem semi ngebut, itu menurut penulis lebih boros yang semi ngebut. Jadi semi ngebut itu isinya di jalan cuma akselerasi ringan dan ngerem ringan, jadi bukan jalan konstan. Kan ada ya jalurnya pelan tapi jalan agak kencang, kencangnya ya nggak kencang nemen tapi ya setengah kencang. Jadi karena setengah kencang ngeremnya pun setengah-setengah, gak full. Nah karena gak full ini makanya kontak antara kampas dengan cakramnya itu jadi terjadi lebih sering. Nah ini yang menyebabkan kampas itu bisa lebih cepat habis. Ya tentu kita nggak hilangkan efek dari materialnya ya, karena yang namanya kampas rem itu kan fungsinya macam-macam, efeknya juga macam-macam. Efek ketika cakramnya dingin atau kampasnya dingin bisa beda dari ketika cakram atau kampasnya panas. Efek ketika sedang tidak direm juga bakal beda pastinya ya. Jadi banyak sih ya variabelnya kampas itu. Jadi pemilihan kampas sendiri itu benar-benar tergantung pada kebutuhan. Karena biasanya kampas rem itu untuk efek yang satu bakal mengorbankan efek yang lain juga. Jadi kan ada ya kampas rem yang kalau pada saat dingin sekalipun itu menggigit, ketika dipakai itu bisa langsung gigit. Jadi misalnya hujan-hujan gitu ya, atau di pegunungan gitu, nggak pernah harus butuh memanasi, tapi langsung dipakai langsung bisa pakem. Ini kita ngomong kampasnya ya, kita berasumsi cakramnya adalah cakram logam ya, cakram besi, bukan cakram karbon. Karena kalau cakram karbon atau kampas karbon beda lagi kayaknya ya. Kalau karbon ketika dingin itu bisa nelunyur. Saking sensitifnya terhadap suhu ini kadang ya, kalau di MotoGP itu misal slipstreaming gitu, rem bisa jadi nggak pakem. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kadang di MotoGP kita lihat pembalapnya jalan lurus kok gantung rem, kenapa gitu ya. Ya tujuannya biar remnya itu panas, jadi ketika pas belok bisa langsung. Nah kalau untuk motor jalanan ya ada dua sisi sih ya, antara sangat dingin dengan panas. Tapi kalau panas ini sudah bukan karena kampasnya, tapi karena
cairannya terutama. Jadi yang namanya minyak rem itu ada titik didih. Titik didih biasanya rendah karena bahan minyak rem itu dari glikol. Glikol kalau sudah banyak kandungan airnya maka titik didihnya akan turun. Sementara suhu kaliper sendiri bisa sangat tinggi, yang kalau lihat omongannya yang jual pendingin kaliper itu adalah sekitar 300 derajat Celcius bisa. Ya contohnya aja yang namanya cakram kan bisa nyala ya, bisa merah membara gitu ya. Kalau kita lihat di mobil balap. Jadi ada dua limit itu ya, makanya orang-orang kok ya upgrade pengereman ya, faktornya itu dari kalau dingin dan kalau panas. Jadi ada yang memang butuhnya kampas rem yang ketika dingin itu gigit, ada yang butuhnya ketika panas itu masih tetap gigit. Jadi ya ada dua itu ya. Kalau kampasnya sendiri suhu sangat panas, rasanya nggak pernah denger ya. Biasanya minyak remnya yang kalah duluan. Jadi ketika minyak rem itu mendidih atau panas, akan terjadi udara pada saluran remnya, pada selang remnya atau pada kalipernya. Kalau sudah terjadi udara gitu, respon rem jadi nggak spontan, jadi ada membalnya gitu. Bahkan kalau udaranya sudah panas, ngeblong, jadi betul-betul nggak ada tekanan ketika kita neken tuh, kayak los gitu, ditekan mentok karena minyak remnya mendidih saking tingginya suhu pada kaliper. Di MotoGP sendiri kan ada ya pendinginnya khusus untuk kaliper, pendinginnya khusus untuk kampasnya. Jadi pendingin itu ada dua, dari kalipernya sama dari kampasnya. Kalau yang di MotoGP karena mereknya Brembo, yang didinginkan kalipernya, sementara di yang lain-lain ada yang memilih mendinginkan kampasnya, karena ya sumber panasnya kan dari kampas, yang bergesekan langsung dengan cakramnya kan kampas. Nah cakram itu kampas itu ada yang awet, ada yang enggak. Nah awet ini juga ya sebenarnya ada beberapa faktor ya. Jadi ada yang kampasnya awet ngerusak cakram, ada yang kampasnya awet nggak ngerusak cakram. Nah tentu kalau kampas awet nggak ngerusak cakram ini ya aneh gitu. Dan apa yang terjadi? Ya kampas awet nggak ngerusak cakram ini nggak pakem. Jadi ya yang namanya rem itu seringnya trade off ya, trade off dari banyak faktor. Dibikin menggigit, bakal entah salah satu yang kampasnya atau yang cakramnya yang habis duluan. Dibikin nggak menggigit ya terpaksa harus dibuat nggak pakem. Terus ada satu lagi, yaitu sensitivitas terhadap panas. Sensitivitas terhadap panas ini maksudnya misalnya kalau dingin itu apakah langsung menggigit atau harus nunggu lama dulu baru menggigit. Nah ini ada macam-macam ya reaksinya ya. Yang pakem ketika dingin itu biasanya jadi menghambat laju cakram walau tuas rem nggak ditekan. Jadi ketika tuas rem nggak ditekan itu masih tetap menghambat, masih tetap gesekan ke cakram cukup besar. Di satu sisi ini membuat kampasnya jadi hangat terus, di sisi lain ya jadi
faktor untuk mengurangi umur kampasnya atau umur cakramnya. Jadi ya tadi itu yang aus salah satu antara cakramnya atau kampasnya. Nah yang satunya ketika dingin nggak menggigit, ya artinya ketika dipakai nggak ada atau minim keausan antara cakram sama kampasnya, karena yang nggak menggigit itu nggak ada hambatan itu. Jadi ketika dipakai keausan minim. Untungnya lagi kalau yang DP ini adalah ya tarikan motor jadi enak karena kampas remnya nggak menghambat. Nah penulis itu carinya yang awet, yang model yang terakhir ini, yang kalau ketika dingin itu nggak menggigit. Memang masalahnya kalau pas hujan atau cuaca sangat dingin sekali gitu, kampas rem akan sempat gak licin ya, sempat butuh waktu untuk bisa pakem. Jadi penulis harus ya kadang gantung rem, remnya itu ditekan biar pakem. Jadi kasih contoh aja ya. Contoh merek Fuboru itu gak pakem ini. Saat dingin masih tetap gigit. Fuboru itu nggak pakem, dan pada saat dingin nggak terlalu menggigit, nggak terlalu menghambat. Jadi awet anunya kampas rem belakangnya gitu. Cuma ya itu ketika hujan, wah wis bener-bener mengerikan. Rem itu misal ya pas hujan-hujan lama nggak ditekan remnya, ketika ngerem itu dalam waktu beberapa detik itu nggak pakem, bahkan mungkin 4-5 detik. Nah, itu sesuatu yang sangat mengerikan itu kalau jalan di atas 50. Jangankan 50, jalan 40-30 pun ngeri karena gak ono rime. Apalagi ketika itu pakainya di rem belakang. Nah, sementara itu penulis kalau ngerem itu kan pasti pakai rem belakang ya kalau hujan-hujan. Kalau nggak ada rem belakang, penulis nggak berani pakai rem depan. Nah kalau seperti itu jadi harus ya selalu serasa kamikaze gitu ya, karena mau nggak mau harus pakai rem depan. Padahal pakai rem depan itu ketika jalan basah kecepatan di atas 50 itu ngeri, bisa resiko jatuh selip. Jadi nekannya harus pelan, makin lama makin kuat. Berhentinya sangat jauh berbeda daripada ketika jalannya kering. Jadi akhirnya ketika hujan ya penulis terpaksa selalu menggantung rem. Saking ngerinya ya wis penulis putuskan ganti walau belum waktunya ganti. Terus yang cukup baik ya orisinilnya. Jadi penulis ya nggak banyak sih pakai remnya, cuma beberapa merek aja karena kebetulan dapat merek awet. Terus yang berikutnya itu punya Yamaha itu anggap aja tengah-tengah, pakemnya cukup pakem. Ketika dingin ya cepet gigit. Cuma masalahnya ketika cakram dingin, kampas dingin, menghambatnya besar. Terus ada yang punya Fiction, kan ada ya punya Fiction bisa dipasang di NMAX. Kampas depannya Fiction bisa dipasang di kampas belakangnya NMAX. Nah yang punya Fiction lebih nggak pakem. Tapi ya tetap ketika dingin itu menggigit, hambatannya juga termasuk besar. Nah
Untungnya tipenya itu adalah tipe yang kampasnya dulu yang habis. Jadi kampasnya yang habis duluan. Dari baik punya NMAX Ori maupun punya Vision, itu kampasnya dulu yang habis. Termasuk cepat habis juga karena ya 3 bulan sekali ganti. Terus yang berikutnya adalah yang sekarang penulis pakai, merek Indoparts. Yang merek Indoparts ini penulis agak bingung juga menjelaskannya. Jadi ketika cuaca dingin itu agak menggigit, tapi pas ketika hujan itu enggak menggigit, licin. Enggak separah Fuboru, tapi butuh waktu yang agak lama untuk bisa bikin remnya itu menggigit, tapi nggak lama-lama banget. Mungkin ya 2 detikan gitulah. Nah, yang lemah itu di mana? Lemahnya di pakemnya. Jadi terutama kalau sudah mulai panas ya. Ketika panas itu terasa makin nggak pakem. Jadi pakemnya itu terutama saat agak dingin. Ketika panas atau panas sekali itu jadi nggak pakem. Kalau yang Fuboru itu parah itu. Kalau Fuboru ya panas sedikit wis gak pakem ya. Nah, Indoparts agak lumayan. Indoparts itu anggapannya tengah-tengah lah dari semua rem yang nulis coba itu. Tapi yo tetap bukan rem ideal. Dan kayaknya Indoparts ini termasuk yang agak memakan cakram ya. Walau mungkin ada yang ngomong rime sip, tapi kalau di motor penulis agak memakan cakram. Jadi cakramnya agak berkurang nih dari pemakaian Indoparts. Yang penulis paling suka itu merek Federal. Jadi untuk kampas belakang NMAX ada merek Federal. Merek Federal ini unggulnya adalah pada pakemnya ya. Pakem tapi nggak makan cakram. Nah ini tentu kalau pakem nggak makan cakram ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Kelemahannya di suhu dingin. Jadi kalau pada suhu dingin dia nggak gigit. Pada suhu normal sekalipun dia nggak gigit. Jadi pada saat dipakai jalan gini, hambatan kalau pakai Federal itu paling minim. Jadi ban itu muter bisa tetap terusan gitu kalau kampasnya pakai Federal. Kalau pakai sekarang ini Indoparts diputer langsung srek mandek, diputer langsung srek mandek. Kalau pakai punya NMAX Ori untuk muter pun butuh tenaga. Sementara kalau pakai Federal diputer seono mutere beberapa saat. Kita ngomong ban belakang ya. Nah Federal ini licin ya. Jadi Federal itu licin pada saat mesin dingin. Ya pada saat hujan pun licin. Jadi ketika saat hujan ya butuh beberapa waktu sekitar 1 detik 2 detik untuk bikin remnya pakem. Tapi kalau sudah pakem enak ya. Bahkan ketika mesin panas pun pakem. Nah yang kayak begini nih yang penulis butuhkan. Cuma ya itu tadi, karena pakem nggak makan cakram, yang habis duluan adalah kampasnya. Dibanding punya NMAX atau Vision kayaknya lebih awet ya. Jadi sekitar 6 bulan gitu. Sekitar 6 bulan harus ganti. Sementara yang ini punya Indoparts wis 2 tahun kayak ya. Setahun lebih lah. Gak butuh ganti. Tapi ya gitu ya, ono gak pakeme itu ya, rotok gak enak. Cuma untungnya ya bisa ngelok ban ya, ban belakang masih bisa ngelok, masih bisa itu ya, seringnya gak iso.
Ya kalau pingin pasnya sih merek Indomaret ini, cuma ya itu ya kelemahannya rotok makan cakram. Jadi yo pilihan ideal kampas rem untuk penulis itu yo sing merek anu ya Federal ya. Balik lagi lah ke kebutuhan. Penulis itu butuhnya kayak gitu. Kalau orang lain ya bisa aja butuhnya beda. Seperti misalnya untuk mereka yang di pegunungan. Kalau untuk mereka yang di pegunungan, merek Indomaret sama orinya itu sepertinya cukup bagus ya. Ori itu enak karena yo pakemnya bisa langsung pakem. Sementara yang Indomaret walau butuh waktu tapi saya iso lah menggigit. Nah, kalau di pegunungan ya beda lagi ya. Kalau yang di pegunungan mungkin cocoknya yang ori karena pada saat dingin itu bisa cepat sigap responnya. Ya memang ada kelemahan yaitu cepat habis, tapi yo itu konsekuensi karena mau pakem tapi nggak makan cakram. Ya apa ya harus cepat habis ya kampasnya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.